Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta John Max Titalei di dalam PBS. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan secara khusus berbicara dengan tema apakah keselamatan bisa hilang? Ya, saudara-saudara, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita doa terlebih dahulu minta pimpinan Roh Kudus. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan kami kembali membahas begitu banyak apa yang kami akan pelajari terutama pada malam hari ini. Tuhan memberikan pencerahan, kiranya Roh Kudus memimpin hamba-Mu sehingga pelajaran pada malam hari ini boleh kami mengerti dan itu bukan saja menambah pengetahuan tapi memberi dampak yang baik di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya saudara-saudara, ini tentu tema yang sangat menarik, yang dibicarakan bukan cuma di kalangan yang terbatas, tapi ini merupakan satu tema yang dibahas di seluruh dunia. Apakah keselamatan bisa hilang? Ya saudara-saudara, ada dua pandangan ekstrim mengenai hal ini, dari pandangan-pandangan tentu yang sangat banyak. Salah satunya yang pertama, orang percaya tidak cukup hanya percaya kepada karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Sehingga orang yang percaya tersebut mudah kehilangan keselamatan karena tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena tidak menjadi seperti Kristus. Ya, itu akhirnya kepercayaan mereka terhadap karya salib tidak lagi berguna kalau mereka tidak menjadi seperti Kristus. Nah, hal ini tentu akan sangat berbahaya kalau tidak hati-hati kita menerjemahkannya. Ya, ayat yang mereka pakai tentu banyak ya. Untuk golongan yang satu ini ayat-ayat yang dipakai begitu banyak. Salah satunya kalau kita cuma menyebut Tuhan Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Allah, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang kedua, saudara-saudara, ada ekstrim yang mengatakan orang percaya Yesus itu pasti selamat dan akan terus selamat. Yang kita kenal dengan istilah sekali selamat, ya akan selamat. Kita sudah ditentukan dari mulanya untuk selamat. Kita tidak akan kehilangan keselamatan. Ya, walaupun di dalam kehidupan kekristenannya mereka orang-orang ini tidak taat, ya ekstrimnya seperti itu, atau jatuh terus menerus di dalam kehidupan kekalahan, ya di dalam kehidupan imannya kepada Tuhan, mereka akan tetap selamat. Nah, saudara-saudara, tentu masing-masing pandangan ini mengklaim memiliki dalil yang diambil dari Alkitab. Namun berdasarkan dua pandangan ini, maka yang menggelitik kita untuk kita pelajari yaitu sebuah pertanyaan seperti yang kita akan bahas malam hari ini, yaitu apa? Apakah keselamatan bisa hilang? Apakah orang yang percaya kepada Yesus satu kali dia tidak selamat? Nah, apa yang Alkitab katakan? Nah, untuk membahas ini ada beberapa hal yang saya ingin bawakan. Yang pertama, saudara-saudara, kita sebagai orang percaya harus betul-betul percaya satu kebenaran firman Tuhan yang sangat hakiki, yaitu bahwa keselamatan itu adalah sepenuhnya karena anugerah. Keselamatan itu sepenuhnya karena pemberian. Keselamatan itu sepenuhnya karena kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mengambil bagian di dalamnya ada unsur bagian kita untuk melakukan, untuk menambah karya keselamatan, itu bukan lagi sebuah kasih karunia. Ketika perbuatan baik, moral, ya, kehidupan ketaatan kita itu merupakan tambahan bagi keselamatan,
maka keselamatan yang diberikan oleh Allah dalam Kristus Yesus bukan lagi sebuah kasih karunia. Nah, saudara-saudara, ini jelas sekali di dalam ayat-ayat yang begitu banyak. Ya, ratusan bahkan lebih menyatakan bahwa keselamatan sepenuhnya karena kasih karunia. Saya ambil beberapa ayat saja. Yang pertama tentu ayat yang terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, siapapun yang menyaksikan, Alkitab dengan jelas mengatakan siapa yang percaya, bukan siapa yang percaya dan melakukan hukum Taurat, taat, tidak berdosa, menjadi seperti Yesus, maka akan selamat. Tidak seperti itu. Ayat itu dengan jelas mengatakan barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan di dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan keselamatan yang sangat terkenal, di dalam Efesus pasal yang kedua jelas sekali, saudara-saudara. Saya akan bacakan buat kita semua, Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, garis bawahi, saudara-saudara. Itu bukan hasil usahamu. Kalau kita stop di sini, kita membahas hasil usaha. Tentu kalau kita mau rendah hati, ini berkaitan dengan segala perbuatan baik. Moral, tindakan-tindakan yang saleh, itu masuk di dalamnya. Tetapi dengan jelas mengatakan, Alkitab dengan jelas mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Kalau kita mau bahas sedikit, apa sih yang bisa dikerjakan oleh manusia? Di luar sana begitu banyak kepercayaan. Apa yang mereka kerjakan untuk selamat? Maka kita akan sepakat. Perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar moralitas. Ya, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya kita mau hubungkan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, yang dilakukan oleh kebanyakan agama. Melakukan perbuatan baik. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang ketiga, saudara-saudara, dari sekian banyak ya, ratusan, mungkin banyak lebih lagi. Di dalam Roma pasal yang ketiga, dikatakan dengan jelas demikian. Roma 3, saya akan baca ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Ya. Dalam darahnya, hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, perbuatan yang dimaksud tentu berkaitan dengan segala tindakan melakukan hukum. Ya, melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Ya. Jadi jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Jadi hal yang pertama yang perlu kita sepakati ya saudara-saudara, bahwa keselamatan sepenuhnya itu karena kemurahan, karena pemberian, karena kasih karunia. Sebab kalau ada bagian dari kita untuk melengkapi karena karya Kristus kurang, maka itu tidak lagi disebut dengan kasih karunia. Itu bukan lagi disebut dengan pemberian, karena ada sumbangsi kita. Sumbangsi kita, saudara-saudara, adalah hanya mempercayainya. Itu. Ya, saudara, satu-satunya
Yang bisa kita lakukan adalah mempercayainya. Bahkan ya saudara-saudara, kalau kita mau rendah hati, ketika kita percaya berita keselamatan ini, itu pun datang dari Tuhan. Ya saudara-saudara. Wow. Jadi hal yang pertama yang kita perlu sepakati adalah keselamatan adalah karena kasih karunia. Kita dipanggil untuk mempercayainya, beriman akan berita keselamatan ini. Nah, ada hal yang kedua yang berkaitan tentu dengan soal tema yang kita bahas, yaitu tentang apakah keselamatan bisa hilang. Nah, saudara-saudara, yang kedua adalah setelah kita selamat, ya saudara-saudara, kita akan masuk kepada satu proses yang disebut dengan sanctification. Artinya, saudara-saudara, setelah kita selamat, kita dilahirkan baru, sama seperti seorang bayi, maka bayi itu perlu terus mengalami proses untuk bertumbuh dewasa. Ya, saudara-saudara, untuk bertumbuh dewasa. Ini disebut dengan proses pengkudusan. Untuk apa, saudara-saudara? Bahwa kita akan melalui proses yang disebut dengan proses pengkudusan ini, kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai. Ya saudara-saudara, mempelai yang dewasa. Kita tahu semua orang percaya tentu mengerti bahwa orang percaya adalah mempelainya Kristus. Satu kali saudara-saudara kita akan berjumpa dengan Kristus. Ketika umat Tuhan diangkat, maka saudara-saudara kita akan mengadakan pesta kawin anak domba. Kita tidak bisa memikirkan seperti apa, tetapi Alkitab menyatakannya bahwa ada pesta kawin anak domba. Ya, ini satu kiasan untuk menggambarkan kesukacitaan, perjumpaan, kemenangan, yaitu perjumpaan dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gerejanya sebagai mempelai wanita. Nah, mempelai wanita yang seperti apa yang diidamkan, yang diinginkan oleh Bapa, oleh Kristus, tentu mempelai yang dewasa. Jadi ketika orang menerima Yesus, orang itu sudah diselamatkan, ya, sudah diselamatkan dan sedang terus-menerus dalam proses pengkudusan. Supaya apa? Supaya dewasa. Untuk apa mereka akhirnya dewasa? Saudara-saudara, yang pertama untuk menjadi mempelai yang layak. Yang kedua, saudara-saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan supaya kita menerima kemuliaan. Kemuliaan sebagai upah. Ya, Alkitab berkata itu lebih dari segala sesuatu. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 mulai, dari 16, 17, 18 dikatakan, aku rela menerima begitu banyak proses, ya, proses penderitaan. Bukan apa? Bukan untuk yang sementara, kata Rasul Paulus, tapi untuk yang kekal. Sebab yang sementara, yang kelihatan ini sementara, bukan yang ada di dalam dunia ini, tetapi untuk apa? Untuk kemuliaan. Dan Alkitab mencatat kemuliaan itu melebihi segala-galanya. Kalau saudara mengerti bahwa kemuliaan itu akan melebihi segala-galanya, maka saudara-saudara seharusnya kita juga fokus untuk ini. Kekristenan dipanggil untuk mempersiapkan kita apakah kita akan mendapatkan kemuliaan yang melebihi segala-galanya atau tidak. Makanya saudara-saudara, kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, dikatakan, Rasul Paulus berkata begini, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Tentu dasar ini soal keselamatan. Dan orang lain terus membangun di atasnya. Orang percaya harus membangun di atas dasar keselamatan. Ketika kita selamat, kita harus mengalami proses yang namanya sanctification. Terus membangun hidup. Hidup yang berkualitas.
menjadi seperti Kristus. Jadi ingat, proses menjadi seperti Kristus bukan dalam rangka untuk mendapatkan keselamatan. Bukan dalam rangka keselamatan. Jadi jelas saudara-saudara, Rasul Paulus membedakan. Keselamatan itu proses yang sudah diletakkan. Soal iman akan karya salib. Tapi soal upah, soal kedudukan, soal kemuliaan, itu bicara tentang apakah kita menerima proses sanctification atau tidak. Proses untuk mengalami perubahan. Seperti itu. Alkitab mengatakan di dalam 1 Korintus 3, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Akan nampak dengan api. Apakah pekerjaan itu dibangun dengan emas, dengan perak, dengan batu permata, atau kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, saudara-saudara, proses sanctification inilah yang menyebabkan orang menyadari bahwa mereka perlu terus berkarya, perlu terus bertumbuh. Seperti orang membangun bangunan, dasarnya itu, membangun bangunannya dengan emas, ya, dengan batu permata, dengan perak. Ini satu keadaan di mana mereka hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam panggilan, hidup di dalam buah-buah yang diinginkan oleh Allah. Nah, ketika mereka akhirnya menjadi seperti yang Tuhan mau, mengalami proses sanctification ini, Alkitab dengan jelas mengatakan mereka akan mendapatkan upah. Tentu kalau kita bandingkan dengan 2 Korintus pasal yang keempat, apa itu? Kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Saudara bisa bayangin, apa sih yang orang cari di dunia ini? Orang idam-idamkan? Ya banyak ya, fasilitas, keamanan, kenyamanan. Orang cari, semakin nyaman. Kenikmatan, begitu banyak kenikmatan. Ya saudara-saudara, begitu banyak kenikmatan memiliki keluarga, kenikmatan makanan, kenikmatan jalan-jalan. Apalagi saudara-saudara, keberhargaan. Ya disanjung tinggi. Karena apa? Karena prestasi. Ya prestasi apa saja menyebabkan orang disanjung tinggi. Karena materi. Karena materi orang akhirnya banyak yang puji-puji. Ya saudara-saudara, kenikmatan apa lagi? Kenikmatan seks. Kenikmatan apa lagi? Kenikmatan berprestasi tadi saya sudah katakan. Ya saudara-saudara. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan kemuliaan yang kelak akan diberikan untuk orang-orang yang telah mengalami sanctification itu melebihi segala-galanya. Coba bisa bayangin, kalau saudara mengabaikan sanctification ini, tentu saudara tidak akan menerima hal ini. Apalagi saudara-saudara, proses sanctification ini, proses untuk menjadi dewasa ini, apalagi adalah persiapan apakah kita layak menjadi partner untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita memerintah, jadi pemimpin-pemimpin hebat, memerintah bangsa-bangsa, bukan skala yang kecil saudara-saudara, tapi seluruh dunia. Bukan cuma 10 tahun, 15 tahun, bukan cuma 30 tahun, bukan cuma 50 tahun, bukan 50 tahun, dikatakan 1000 tahun dalam dunia ini. Lalu setelah itu apa? Kita akan mengelola, memerintah dalam langit dan bumi yang baru. Nah saudara-saudara, untuk menjadi partner Tuhan, ya saudara-saudara, di area ini, itu tidak akan diberikan kepada orang yang sembarangan. Tapi orang-orang yang setelah selamat, mereka dengan rela hati masuk di dalam proses sanctification. Proses pengkudusan, proses bagaimana mereka meningkat menjadi mempelai yang dewasa. Dan saudara-saudara dengar nih, setelah orang selamat, Tuhan itu memberikan paket yang lengkap. Ya, Tuhan memberikan paket yang lengkap. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa orang yang percaya kepadanya akan bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Saya akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Coba kita baca. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Yohanes 10 ayat yang ke-28 dikatakan,
demikian. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini jaminan dari Tuhan, saudara-saudara. Jaminan dari Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang menjamin. Orang, lihat ya, yang percaya kepadaku, dikatakan, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka, lihat, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini garansi. Garansi merupakan satu dorongan untuk meyakinkan. Nah, banyak orang tidak bisa pegang garansi. Ya, banyak garansi-garansi yang diberikan oleh dunia ini. Ya, supaya apa? Supaya meyakinkan. Tapi walaupun sudah dikasih garansi, kadang-kadang luput, banyak yang luput. Nah, saudara-saudara, dunia bisa begitu. Tapi kalau Tuhan Yesus kasih garansi, orang yang percaya kepadaku, lihat, aku akan memberikan hidup yang kekal, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Wow. Nah, saudara-saudara, untuk memegang garansi ini, ya saudara-saudara, maka Tuhan itu tahu bagaimana caranya supaya perkataan Yesus ini yes, ya dan amin. Dia memegang garansinya. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Ini yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25, Ibrani 7 ayat yang ke-25, dikatakan demikian. Ibrani 7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara-saudara, ini ayat betul-betul saudara perlu perhatikan baik-baik. Saudara perlu yakini dengan kuat. Alkitab dengan jelas mengatakan, karena ia sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna orang yang datang, orang yang percaya kepada Yesus. Menyelamatkan dengan sempurna. Maksudnya apa dengan sempurna? Ia bisa mengawal proses ketika orang percaya kepada Yesus, Tuhan sendiri akan kawal ini. Ya saudara-saudara, Tuhan akan kawal. Karena Tuhan sendiri tahu kelemahan manusia. Kelemahan saudara dan saya, dia tahu betul. Jadi ketika orang percaya dengan iman kepada karya Kristus, ya saudara-saudara, Tuhan tuh tahu kelemahan setiap orang. Nah, karena dia tahu kelemahan setiap orang, maka dia kawal, saudara-saudara. Iman ini dia kawal. Supaya apa? Supaya Yesus memegang garansinya. Apa itu garansinya? Yohanes 10 ayat 28. Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang datang kepadaku, yang percaya kepadaku, sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena aku akan mengawal mereka. Itu sebabnya disebut keselamatan yang mau diberikan kepada Tuhan itu sempurna. Artinya bahwa ketika orang percaya kepada Yesus, Tuhan akan kawal. Tuhan akan kawal. Nah, kawalnya seperti apa, saudara-saudara? Saya akan terangkan kepada saudara-saudara. Kenapa saya perlu terangkan ini? Karena berkaitan dengan tema ini. Apa ini? Saya bocorin sedikit kesimpulan. Kalau Tuhan sendiri sudah kawal, ya, sudah kasih fasilitas, supaya orang ini bisa terjaga terus, menjadi orang yang seperti yang diinginkan. Orang ini tidak mau juga, maka saudara dengar. Ya, lihat. Dia betul-betul menolak kasih kemurahan Tuhan ini. Dia telah menyia-nyiakan kasih kemurahan Tuhan ini. Saya kembali, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dengan sempurna? Roma 8 ayat 32 dikatakan begini.
Roma 8 ayat yang ke-32. Ia ini Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan, perhatikan, segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saudara lihat, waktu Bapa dengan kasihnya yang besar menyelamatkan dunia dengan apa? Memberikan Kristus, memberikan keselamatan. Bapa memberikan Kristus, bukan cuma Kristus, bukan cuma keselamatan. Bapa memberikan garansi untuk mengawal keselamatan itu dengan memberikan apa? Dia memberikan segala sesuatu. Saudara tahu nggak, segala sesuatu ini berkaitan dengan jaminan bahwa orang yang percaya kepada Kristus akan selamat. Orang yang percaya kepada Kristus akan dipimpin untuk mengalami sanctification agar layak untuk menjadi mempelai, agar layak untuk menerima kemuliaan yang melebihi segala-galanya, agar layak berpadanan menjadi partner untuk memerintah bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Makanya saudara-saudara, dia memberikan segala sesuatu dalam rangka membuat kita ini masuk di dalam keberhasilan di dalam proses sanctification itu. Apa itu saudara-saudara? Tuhan memberikan kita orang-orang yang berqualified. Yang qualified-nya itu datangnya dari Tuhan. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang 4, ayat yang ke-11. Alkitab berkata demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Jadi saudara-saudara, tadi saya sudah kasih tahu, setelah orang selamat, orang itu akan masuk di dalam proses sanctification, pendewasaan. Nah, untuk pendewasaan ini, Tuhan kasih keselamatan dengan paket yang lengkap. Dia berikan apa, saudara-saudara? Dia berikan orang-orang tertentu. Untuk apa? Untuk memperlengkapi. Dia berikan rasul-rasul, dia berikan nabi-nabi, dia berikan gembala, dia berikan pengajar, dia berikan penginjil, supaya orang digiring, orang didewasakan, orang diberi makan, orang dilatih, orang dipulihkan. Untuk apa? Untuk terus-menerus mengalami sanctification. Wow. Jadi luar biasa. Bapak bertanggung jawab atas keselamatan yang diberikan. Yesus bertanggung jawab atas jaminan keselamatan yang diberikan. Itu sebabnya dia perlengkapi kita. Bukan cuma dengan orang-orang ini, saudara-saudara. Tapi yang luar biasa, kalau saudara perhatikan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Saya akan baca buat kita semua. Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, alangkah lebih baik kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Jadi Roh Kudus itu diberikan dalam rangka apa? Dalam rangka sanctification. Dalam rangka menuntun kita. Dalam rangka menasehati kita. Dalam rangka mengajar kita. Dalam rangka mengingatkan kita. Melalui orang-orang tertentu. Yang memiliki karunia-karunia. Melalui pernyataan-pernyataan. Melalui
penglihatan melalui pendampingannya sendiri. Makanya saudara-saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Galatia pasal yang kelima dikatakan bahwa kalau kamu mengikuti Roh Kudus, maka kamu tidak akan melakukan keinginan-keinginan daging. Artinya, orang-orang yang mengikuti Roh Kudus adalah orang-orang yang akhirnya terus-menerus mengalami next level di dalam proses sanctification. Jadi saudara-saudara, maka kita akan memahami apa yang dikatakan kitab Ibrani pasal yang ke-7 tadi. Bahwa keselamatan itu diberikan dengan sempurna. Kesempurnaannya adalah bahwa setelah orang diselamatkan, orang terus harus mengalami pertumbuhan menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan Tuhan memberikan pendampingan. Tetapi saudara-saudara, bukan cuma itu saja ya saudara-saudara. Ketika ada orang oleh karena free will-nya bisa saja malas, bisa saja cuek, bisa saja mengeraskan hati, bisa saja masih menuruti keinginan daging. Saudara-saudara, akhirnya orang itu tidak taat, orang itu bisa jatuh. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Bapa? Maka kita akan mengerti Ibrani 12. Ibrani 12, saudara-saudara, ini satu paket dengan apa yang disebut dalam Ibrani pasal yang ke-7 tadi. Kesempurnaan bagaimana Tuhan memproses orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ibrani 12 ayat yang kelima dikatakan demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Saya lompat ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ini orang tua jasmani. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Bapa, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi saudara-saudara, ketika kebaikan Tuhan dalam proses sanctification ini kita abaikan juga. Banyak tak anak-anak Tuhan yang seperti itu? Banyak. Ya, sudah dinasehatin, Tuhan memberikan orang-orang tertentu, Tuhan mengajar, Tuhan memberikan orang-orang yang punya karunia rasul, Tuhan memberikan orang-orang yang mengajar, mendidik, Tuhan menegur begitu banyak orang untuk hidup di dalam kebenaran. Tuhan mengirim Roh Kudus, ya, mereka tidak mau bertobat atau jatuh atau mengeraskan hati. Tuhan bisa hajar, saudara-saudara. Ada waktunya Tuhan dengan caranya yang ajaib menghajar, bukan mengajar lagi, menghajar. Untuk apa? Untuk kita kembali. Kenapa? Supaya Dia memegang jaminannya. Makanya saudara-saudara, kita perlu memahami pernyataan di dalam kitab Ibrani, keselamatan yang sempurna itu bukan tanpa karya Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa lemah, kita bisa keras hati, kita bisa bandel. Tapi saudara-saudara, inilah yang Tuhan akan nyatakan. Ketika khotbah, saudara-saudara, ketika ajaran, ketika hamba-hamba Tuhan, ketika retret tidak lagi membuat kita bisa akhirnya jalan seperti yang Tuhan mau. Maka Tuhan bisa turun, Bapa bisa turun tangan untuk ngapain? Untuk menghajar kita. Lewat banyak hal. Kita tidak bisa mengerti. Tapi di dalam kesempurnaan Bapa, saudara-saudara, Dia tahu persis hal-hal apa saja yang bisa menarik kita untuk kita bisa berbalik kepada Tuhan, masuk di dalam proses sanctification tersebut. Dia bisa pegang janjinya itu. Nah, saudara-saudara, kita akan masuk di bagian yang terakhir. Ya, saudara-saudara, yang ketiga adalah jika lihat ya, karya keselamatan yang diberikan Allah secara sempurna, ya saudara-saudara, Dia memberikan segala sesuatu, Dia memberikan orang-orang tertentu, Dia memberikan karya-karya, momen-momen tertentu, Dia bahkan memberikan Roh Kudus tertentu, bahkan
Ketika kita gagal, Tuhan hajar langsung untuk membuat kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat juga. Ini diabaikan juga. Saudara-saudara, maka kita akan memasuki satu wilayah yang sangat berbahaya. Ya saudara-saudara, kita akan memasuki satu wilayah yang sangat berbahaya. Kenapa saudara-saudara? Karena karena free will. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Walaupun Tuhan dengan sempurna betul-betul menjaga keselamatan kita. Tuhan memberikan begitu banyak fasilitas untuk menuntun kita, menjaga kita tetap berada di dalam proses sanctification. Maka saudara-saudara, free will itu juga bisa juga menolaknya. Ya, manusia bisa mengeraskan hati. Dari mana kita tahu? Dari pernyataan-pernyataan Tuhan. Saya akan tutup dengan beberapa ayat, ya saudara-saudara. Misalnya ya, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 mulai. Alkitab dengan jelas mengatakan begini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia yang akan datang, namun yang murtad lagi. Coba lihat, saudara-saudara. Murtad itu artinya menyangkali semua iman, semua keyakinan itu. Menyangkali 180 derajat, saudara-saudara. Menyangkali. Yang mengecap karunia yang baik dari Allah dan karunia-karunia akan datang, namun yang murtad lagi tidak akan mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Jadi orang-orang yang seperti ini masuk kepada satu titik yang namanya point no return. Orang ini udah sulit untuk bertobat. Kenapa saudara-saudara? Karena orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah dengan qualified yang baik. Baik nabi-nabi, rasul-rasul, penginjil, gembala-gembala. Sudah mereka tidak mau dengar lagi. Roh Kudus diberikan, mereka tidak mau dengar lagi. Mereka terus mengeraskan hati. Bahkan Tuhan, Bapa sendiri menghajar. Lalu dianggap enteng. Karena kan Alkitab tadi bilang di dalam Ibrani 12. Jangan anggap enteng. Jadi ada orang-orang yang menganggap enteng. Saudara-saudara. Nah orang ini udah nggak mau. Maka mereka tidak akan bisa diperbaharui. Artinya apa saudara-saudara? Mereka akan kehilangan keselamatan. 1 Timotius pasal yang ke-4. Ini merupakan hari-hari di mana kita perlu waspada dan perlu berhati-hati. 1 Timotius pasal yang ke-4. Ayat yang pertama dikatakan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi saudara-saudara, kapan waktu-waktu terakhir? Waktu-waktu sekarang. Waktu-waktu yang kemudian, waktu-waktu yang sekarang. Ada begitu banyak orang akhirnya tidak tahan menderita, tidak tahan tekanan. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa orang murtad itu bisa karena aniaya. Ya, aniaya tekanan-tekanan hidup. Nah saudara-saudara, jadi ketika orang akhirnya menyangkali imannya, itu sama saja saudara-saudara, dia menolak keselamatan yang hanya datang dari Tuhan. Makanya saudara-saudara, ada hal yang kedua. Ketika semua karya Tuhan diabaikan ini, mengeraskan hati murtad, maka mereka akan masuk di dalam satu keadaan seperti yang ditulis dalam Markus 3 ayat yang ke-29. Markus 3 ayat yang ke-29 dikatakan begini. Markus 3 ayat yang ke-29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya. Jadi orang yang bisa kehilangan keselamatan adalah bukan cuma orang yang murtad. Tapi berkaitan dengan kemurtatan ini, mereka berada dalam satu garis yang sama. Yaitu apa? Menolak Yesus sebagai Tuhan. Ini sebuah penghujatan.
saudara-saudara. Menolak Yesus sebagai Allah ini merupakan penghujatan terhadap Roh Kudus. Dan orang yang melakukan ini tidak akan diselamatkan. Dan saya kasih tahu saudara-saudara, inilah sebuah kemenangan, sebuah kekalahan dari orang-orang percaya. Makanya saudara-saudara, mari tetap setia sampai kedatangan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, saat-saat ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sangat sulit, dan kemungkinan akan lebih sulit lagi. Jangan sampai saudara-saudara, hal-hal yang sementara bisa menggoyahkan iman saudara, sehingga saudara kehilangan kepercayaan saudara. Saudara meninggalkan Tuhan. Saudara murtad. Dan saudara masuk dalam penghujatan terhadap Roh Kudus. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu 3, saudara-saudara, ayat yang terakhir, saya akan baca di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-29, dikatakan demikian. Wahyu 3 ayat yang ke-5 maksud saya. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Satu ayat lagi di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-15 berkaitan dengan ini. Ayat 15 dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam api. Hukuman neraka siang dan malam itu bukan 200 tahun, bukan 300 tahun, bukan 1000 tahun. Kekal selama-lamanya. Kepada siapa? Kepada orang yang namanya tidak terdapat dalam kitab kehidupan. Orang percaya kepada Kristus, namanya ada. Wow, itu luar biasa. Tetapi saudara-saudara, saudara terus harus mempertahankan kepercayaan ini. Karena ketika kita akhirnya murtad, ketika akhirnya kita menghujat Roh Kudus, saudara-saudara, nama itu bisa dihapus. Lewat pemberitaan pelajaran pada malam hari ini, kiranya kita mendapatkan pencerahan. Ya, saudara-saudara, saya berharap saudara-saudara ini dapat bukan saja menambah pengetahuan, saudara-saudara, tetapi menggugah kita untuk semakin terus merelakan hati kita, bersedia di dalam proses sanctification, supaya kita akan menerima keselamatan glorification, kemuliaan yang melebihi segala-galanya, memerintah bersama dengan Tuhan sendiri, kekal selama-lamanya. Kalau saudara ada pertanyaan berkaitan dengan tema ini, saudara bisa WhatsApp, ajukan pertanyaan itu, kirim ke nomor WhatsApp yang ada di layar monitor saudara. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan kami belajar pada malam hari ini. Berkati setiap kami yang telah mengikuti pelajaran malam hari ini. Kiranya mereka tetap teguh, tetap bersedia dituntun oleh Tuhan. Ketika mereka mengalami kejatuhan, mereka bangkit kembali, bersedia lagi berkarya. Dan kami percaya orang-orang yang setia, orang-orang yang terus masuk di dalam proses sanctification adalah orang-orang yang layak menerima kemuliaan, layak memerintah bersama-sama dengan Kristus kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi dalam tema yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.